Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Ibu-ibu, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Masih lanjutan dari kajian pokoknya, yaitu Binayatul In, pembinaan manusia. Kalau ada orang yang mempertaruhkan hidupnya pada isi dompet, itu benar atau salah? Ada orang yang mempertaruhkan hidupnya pada isi dompet, itu kira-kira benar atau salah, Bu ya? Ya? Benar atau salah? Benar. Benar, Bu ya? Mempertaruhkan hidupnya pada isi dompet, mempertaruhkan hidupnya pada uang, itu benar atau salah, Bu? Hah? Bu? Hah? Hidup loh ya, kita bicara hidup bukan kehidupan. Nah, beda hidup sama kehidupan, Bu. Ya? Kalau hidup mah kuda. Tidak. 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 Hidup Tidak. Oh, hidup tidak. Pintar itu. Yes. Kalau kehidupan, iya, ya uang. Benar itu. Tapi kalau hidup, tidak. 100 buat ibu. Nanti saya kasih bonus, Bu ya. Saya kasih bonus gratis naik Grab saya. Nah, disinilah kadang-kadang kita terjadi kegamangan, ya, kegalauan dalam menata hidup dan kehidupan. Kita tidak bisa menempatkan mana yang hidup, mana yang porsi hidup, mana yang porsi kehidupan. Uang itu urusannya kehidupan, bukan hidup. Hidup nggak perlu pakai uang juga hidup. Tapi ketika kita pengen beli sabun, beli odol, beli celana dalam, beli baju, beli dan lain sebagainya, itu pakai duit. Makanya kalau ada orang, naon sih mana? Ayo we du dunia. Ya kan memang orang di dunia aja teh. Memang orang di langit apa? Gitu loh. Nah, itulah artinya Islam itu adil. Disitulah keadilan Allah. Proporsional. Gitu. Kita harus bisa menatanya itu kapan kita bicara tentang hidup, kapan kita mengurus soal kehidupan. Dua-duanya harus kita urus. Gitu loh. Harus kita urus itu dua-duanya. Maka salah besar Islam itu identik dengan anti dunia. Gitu loh. Banyak kan? Kalau udah seakan-akan dengan anti dunia sudah tidak memikirkan lagi dunia. Oh enggak. Tidak. Justru Islam itu, ajaran Allah itu mengatur. Allah memberi petunjuk kepada kita agar kita itu bisa proporsional. Proporsional itu artinya sesuai porsi, Bu, gitu loh. Sesuai porsi.
Ini porsi hidup, ini porsi ke semuanya harus terpenuhi. Gitu. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang satu dimensi, satu sifat pada diri manusia yang ada di surat, coba buka, surat Al-Balad. Dari ayat 1. La uqsimu bihadzal balad. Nah, la uqsimu bihadzal balad. Ada kata la di sana. Jadi kata la di situ berarti mengkonter atau menafikan, ya, paradigma kita. Apa paradigma? Pola pikir kita. Ini ayatnya kan secara kronologis dulu. Ini ayatnya kan di Mekah, Bu. Ayat ini kondisi Mekah, artinya memang kondisi Mekah itu adalah kondisi yang memprihatinkan bagi perjuangan Rasulullah. Sangat prihatin. Kenapa sangat prihatin? Minoritas. Masih minoritas. Minoritas itu masih kecil. Masih berjumlah kecil. Jadi kuantitas itu masih sedikit. Pusat sumber-sumber kehidupan waktu itu dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Yang notabene adalah pamannya sendiri. Gitu loh. Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi memang sangat prihatin. Apalagi ini urusannya masalah Al-Balad. Al-Balad itu artinya apa? Yes. Tempat. Balad itu tempat. Baldah. Nah, Rasulullah Muhammad dan para pengikutnya memang kesulitan masalah tempat, gitu loh. Masalah tempat. Buat ngaji begini dulu, wah. Kalau ketahuan ngaji dulu, langsung diboikot. Itulah, saking susahnya dulu Rasulullah dan kawan-kawan untuk mengkondisikan sebuah kajian tarbiyah, untuk mengkondisikan nilai tarbiyah. Nah, ketika itu ada beberapa sahabat yang menyiapkan tempat, terutama itu dari istrinya Rasul, Khadijah. Khadijah itu kan benghar gitu, Khadijah. Kaya. Ketika menikah sama Rasul, semua kekayaannya itu, hampir semua kekayaannya itu dipakai untuk perjuangan Islam. Untuk perjuangan Islam. Nah, dia siapkanlah tempat. Cuman namanya manusia kan gitu. Namanya manusia ada sahabat yang masih tinggal sama mertuanya, misalnya gitu kan. Ada yang masih tinggal sama sahabatnya, jadi belum punya tempat sendiri. Jadi sense of belonging, rasa kepemilikannya itu muncullah di sana. Aduh, kita belum punya tempat nih, masih numpang. Feeling apa perasaan masih merasa numpang gitu loh sama orang. Nah, inilah yang dinafikan, makanya katanya Allah. La uqsimu, aku bersumpah dengan balda ini. Nah, itulah. Jadi jangan ada feeling menumpang, jangan ada perasaan
nggak nyaman tinggal sama orang. Gitu kan? Ya kalau kita misalnya ada yang ya ibu ini mungkin dulu awal-awal nikah ya kan kalau nggak tinggal sama mertua atau kontrak sendiri gitu kan. Jadi dua sisi kita nih. Kita menyediakan tempat atau kita disiapkan dua sisi itu. Nah, yang menyiapkan tempat jangan merasa memiliki atas tempatnya itu. Gitu. Nah, yang disiapkan tempat juga begitu. Jangan merasa menumpang. Aku ini apalah numpang ini. Nah, ini yang harus dibersihkan dulu. Motifnya gitu. Ini aku siapkan demi Allah. Untuk Allah. Semuanya. Demi ajaran Allah. Silakan. Terus, Wa anta hillum bihadzal balad. Wantah hilun. Kamu itu hilun. Hilun itu halal, Bu. Kamu itu boleh, silakan tinggal di sini. Gitu. Nah. Jadi jangan ada perasaan-perasaan seperti itu tadi. Ini punya Allah, Pak. Nah, ini punya Allah. Ini tempat ini punya siapa? Ini adalah wilayah Allah. Walaupun secara hukum ya udah yang punya rumah lah gitu kan. Tapi kan kita boleh di sini kan, nggak diusir kita kan gitu loh, nggak diusir. Silakan, wa anta hilun bihaza, kamu tuh boleh di sini. Mau dipakai ngaji, mau dipakai silaturahim, asal mau dipakai ke para ruguh ya gitu kan. Terus, Wa walidin wa ma walad. bahwa lidiu Wa ma walad. artinya Dan demi pertalian bapak dan anaknya. nah, jadi ada hubungan, ada pertalian antara yang melahirkan dengan yang dilahirkan. Terus, Laqad khalaqnal insana fi kabad. nah, Sungguh kami telah menciptakan manusia laqad khalaqnal insan. berada dalam susah payah. Azab Nah, itulah. kabad. Ini yang akan kita kaji. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya Berada dalam susah payah. mereka menerjemahnya susah payah. Kalau secara kontekstual ini kan masalah sarana dan prasarana kan. Tempat itu sarana bukan? Tempat itu sarana. Nah, jadi insan itu selalu merasa dirinya kurang sarana. Itu kabat itu. Dimensi insan kabat itu artinya dimensi insan yang merasa kekurangan atas sarana yang sudah disiapkan Allah. Itu secara umum kebanyakan manusia, secara primordial itu kebanyakan manusia dia ada feeling dimensi kabat itu. Di mana letak kabatnya? Yes, ayatnya terusnya. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Nah, itu yang paling primordial. Ini paling bahaya. Suka menyangka, menduga, mengkalkulasi, menghisap sendiri, ya, bahwasanya tidak ada yang mengkadar dia, tidak ada yang mengawasi dia. Dia menggunakan feelingnya sendiri. Contoh, ketika kita misalnya
tinggal di rumah teman kita atau mertua kita yang secara hukum itu bukan tempat kita lah, gitu kan? Atau seorang menantu yang tinggal sama mertuanya misalnya gitu kan. Nah, ketika dia mengerjakan sesuatu itu kadang-kadang lepas konteks sama Allah. Ketika dia nyuci, ya, ketika dia membersihkan rumah, dia berhubungan dengan dirinya sendiri, anggapan dirinya sendiri. Aduh, aku udah jadi kayak pembantu ya, mentang-mentang numpang. Nah, awas. Bisa begitu loh. Kok aku udah jadi kayak pembantu ya? Itu anggapan siapa? Anggapan dirinya sendiri. Nah, harusnya dia ngelingnya itu kontaknya ke Allah. Nah, dia melakukan tugas itu karena memang dia sebagai hamba Allah, bukan hamba suami, bukan hamba mertua, bukan hamba anak, bukan hamba apa. Gitu. Cuman karena itulah dimensi kabat tadi. Dimensi kabat. Dia merasa karena kekurangan itu munculnya begitu. Ujungnya dibanting film, wah nggak ada, udah. Itulah yang sering terjadi. Merasa kurang. Terus dia menggunakan kadarnya sendiri. Terus Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Nah, ketika nanti dia mengeluarkan uang, aku udah banyak berkorban buat keluarganya. Uangku habis, segala aku korbankan, diungkit-ungkitnya lah. Akhirnya, awas. Ketika kita mengeluarkan sedikit uang yang ada pada kita, dia merasa sudah berkorban. Ini feeling orang menumpang itu memang begini, karena dia merasa menumpang, gitu loh. Nggak merasa ini memang Allah siapkan buat aku gitu. Allah memang menempatkan aku di sini saat ini gitu loh. Nah, terus Ayahtabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Nah, akhirnya dia merasa Allah nggak melihat lagi, gitu loh. Allah nggak melihat lagi, lepas konteks. Sama, kita yang ditumpangin juga begitu. Mentang-mentang ditumpangi, terus jadi seenaknya begitu kan, perintah sana, perintah sini gitu loh. Lupa, Allah melihat itu semua gitu loh. Semua yang diberikan sama kita itu adalah punya Allah apa punya kita sih? Gitu loh. Harta kekayaan yang ada sama kita itu punya Allah apa punya kita sih? Nah, terus? Alam naj'al lahu 'ainain. Nah, Bukankah kami telah menjadikan untuknya pasang mata? Ain. padahal inilah sarana dan prasarana yang tak ternilai harganya. Aku udah ngasih kalian mata. Mana lebih berharga? Tidak punya rumah apa tidak punya mata, Bu? Mending nggak punya rumah apa nggak punya mata ya? Hah? Aku udah ngasih kalian mata, itu sarana yang aku berikan sama kalian. Masih kalian merasa kurang? Nah, terus? Walisana wa syafatain. Lisan. Dan lidah dan sepasang bibir. Udah ada lisan dan itu jaga. Jangan keluar kata-kata yang orang yang gak marifatullah.
keluar kata-kata orang yang tidak mencerminkan dia hamba Allah. Ada yang perhatian semua nih. Ada. Itulah. Kau ini numpang. Sama gitu kan. Aku ini, iyalah, aku ini cuma numpang gitu kan. Nah, itu kata-kata yang tidak mencerminkan hamba-hamba itu. Nah, ini lu masuklah tinggal di sini. Mungkin inilah yang bisa mama berikan, papa berikan sebagai titipan dari Allah. So, tinggal di sini, bersikaplah sebebas-bebasnya. Anggap ini rumah kita bersama. Itu anakku ya. Atau kita ke teman kita juga begitu. Anggap aja rumah orang lain. Oh ya, siap. Kita pun jangan juga merasa numpang di situ. Kayak opa saya dulu kan. Kau mau patuh pada aturan opa? Apa mau sesuai dengan kehendakmu sendiri? Kalau kau mau menuruti kehendakmu sendiri, keluar dari rumah opa. Wah, keluar dari rumah opa. Oh, rumah opa. Gitu kan. Nah itu. Merasa memiliki sarana itu, padahal itu cuma titipan. Allah nitip nih titip. Sama kayak orang pekerja, ya kan, dititipin mobil sama perusahaannya. Wah, sama mobil sorangan we ya gitu. Terbawa ke era gitu teh. Iya. Sama. Allah nitipin kita harta. Allah nitipin kita kekayaan. Ngerasa eta nu urang. Era tuh, Bu. Era. Mata titipan Allah, gunakan sebaik-baiknya. Abang-abang aya di jasad orang jadi asa boga urang sono. Gunakan sebaik-baiknya. Lihatlah penglihatan yang benar. Gunakan penglihatan itu dengan benar. Maka dulu ketika saya awal-awal mengenal Islam, ya Allah, aku ingin benar. Kalau mataku ini aku gunakan ke jalan yang tidak benar, butakan mataku ya Allah. Gitu saya berdoa. Buta, karena aku mending buta daripada mataku ini tidak bermanfaat. Ayo melihat awet bahenol, awet gelis. Mending buta we sekalian. Kalau tanganku ini tidak bisa mengantarkan aku kepada kebaikan, hilangkan tanganku ya Allah. Mending gak usah punya tangan lah. Gitu. Ini titipan semuanya. Kalau mulutku ini tidak bisa berkata yang benar, bisukan aja ya Allah, bisukan. Saking saya mah pengen serius, pengen benar-benar. Pengen benar. Kalau kakiku tidak bisa melangkah ke langkah yang benar, udahlah, potongkan we ya, potongkan. Mending tong boga kaki daripada udah boga kaki nyen dosa terus. Nah, itu sarana Allah semua. Lebih mahal mana nominalnya? Kita punya mobil, punya rumah besar. Nah, itu ditukeran yang panon. Tukar tambah, ya kan? Rumah senilai 1 miliar ditukar sama mata. Mau nggak Bu kira-kira Bu? Itu loh. Makanya nggak usah galau kalau kita belum punya rumah, belum punya tempat tinggal. Itu punya Allah, tinggal tempati saja itu dulu. Itu loh. Jangan kabar. Itu kabar itu. Jangan kabar.
menggunakan asumsi sendiri, akhirnya ngaco kemana-mana. Ya, kan? Terus ya? Wa hadainahun najdain. Tuh, padahal Allah sudah ngasih hidayah. Wahadaina. Hidayahnya bukan cuma satu, tapi dua. Dua jalan. Ada dua hidayah yang Allah kasih gitu loh. Daripada kalian berpikir ngeluh ngelah, nggak punya tempat, nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini, nggak punya itu. Nah, nih ikut aja hidayahnya. Apa katanya? Dua jalan kebaikan dan kejahatan. Nah, ada kebaikan, ada sok mau pilih mana? Gitu loh. Dengan sarana yang ada pada kalian, dengan sarana yang ada pada kita, mata, lisan, tangan, kaki, mau baik apa mau? Ya. Terus? Walak atahamal aqobah. Artinya? Tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Oh jangan lah. Kamu hese-hese. Itu ilustrasi itu kan. Kamu hese-hese lah. Buat jahatnya hese bu. Berbuat jahat itu susah. Serius. Susah ya teteh. Berbuat jahat. Mending yang berbuat baik, berbari. Orang rek maling gitu nya. Wah, persiapan orang. Rencana rek maling. Nanti kita kira-kira nanti tuh tidur jam berapa ya? Jadi gitu. Penjaganya ada nggak nanti? Susah, buat jahat itu susah. Rek mabok butuh modal mahal. Saya dulu rek mabok sehari itu 2,5 juta bu. Termabok unggul ya kan mahal bu nya. Susah. Jadi orang jahatnya memang kudu benar. Kudu loba duit. Namun tuh loba duit ya biasa lah. Tong sosok buat jahat lah. Gitu. Paling nanti ujungnya kan anggur merah. Murahan itu mah racun. Boris Teguh juga udah oyek itu ngecaprak kemana mana gitu kan. Susah, jangan teguh jalan yang susah. Yang mudah-mudah aja lah. Allah itu ngasih kita jalan yang mudah. Ngegosip itu susah? Mudah bu. Udah dengan baturan. Atau anu biasa ngegosip, bete lamun sorangan manehna teh. Aduh. Itu tadi mah nah sorangan baturan. Eta geus biasa ngegosip eta berarti teh. Raon ngeritu ya. Jalan ngeritu neangan baturan. Nanti geus ketemu dek dan Pak. Ngomongan si anu. Karek betah manehna teh. Happy, enjoy, bahagia. Bahagia di atas. Diomongin orang lain. Hese bu. Buat jahat tuh hese. Nggak ngasaan saya mah. Hese. Tapi belum baik. Tinggal siapkan waktu. Nanti jemput ya ngaji. Mana sih? Ya kan? Ada yang ngejemput. Pulang ada yang ngantar. Mudah kan Bi? Mudah buat baik mah. Coba kabur. Hese tuh. Hese. Udah ngejemput udah nganter jalan sorangan kan itu kan dia. Hese. Mending buat baik wae dua bari lah. Gitu. Hese. Nah, terus sih? Wa ma adraka mal aqobah. Tahu kamu apa itu aqobah? Lama jalan yang mendaki dan sukar itu. Fakku raqobah. Apa itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Melepaskan perbudakan. Nah, eta melepaskan perbudakan sok lah. Jadi donatur ya. Ini makasih nih buat tuan rumahnya kan. Dan donatur kan siapin kue, minuman. Ini enggak dari kas apa dari tuan rumah ini. Tapi minimal inilah aku daripada
merasa kurang, ini udah majelis taklim, sok ambil peran, saya bagian dia, saya bagian dia, saya bagian dia, nah gitu. Terus dia, Au it'amun fi yaumin dzi masghubah. nah, Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. oh, jadi ya, jadi apa? Jadi di sini apa istilahnya? Logistik, panitia makan, Iya. konsumsi, tim konsumsi, seksi konsumsinya sudah. Orang, oh besok di rumah siapa? Saya boga milik nih sedetik ya. Sudah sekali di rumah saya lah ngajinya, misalnya gitu kan. Tadi jangan tadi imah ya ge seterusnya tanah naon, kurek pindah ke tanah naon. Saya boga milik nih Pak, Bang. Ayalah, tenang ke ayah liwet. Kesana kita. Gitu. Daripada merasa kurang terus. Terus? Yatiman dza maqrabah. Hmm? Pada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Oh, mau anak yatim. Saya anak yatim, Bu. Bapak saya udah nggak ada. Mama udah nggak ada. Yatim saya. Itu, Bu. Jadi, begitulah ya. Jangan gunakan subjektivitas insan kita ya, ketika kita berurusan dengan sarana dan prasarana. Cukup sarana kita cukup. Mata lengkap, tangan lengkap, kaki lengkap, mulut lengkap. Gunakan itu dengan baik. Insya Allah sarana yang lainnya datang sorangan, Bu. Asli, mah. Kita gunakan itu dengan baik, datang sorangan, Bu. Datang sorangan. Masalah rizki mah. Air rizki itu siapa sih, Bu, kira-kira? Rizki itu siapa ya? Yang kita sebut rizki itu siapa ya? Apa ya gitu? Rizki itu petugas, Bu. Dia tuh makhluk Allah juga. Dia tuh makhluk Allah, sengaja diutus Allah untuk datangin kita. Jadi yang butuh itu sebenarnya si rezeki itu, bukan kita. Mau mana yang dengan tugas, mana yang dicari kan Gusti Allah. Jadi mana yang udah tanda orang teh? Lain artinya orang kudu malas-malesan ya, besok malas-malesan cek pameka cenah kan gitu. Bukan gitu juga. Ya orang kudu mendaya gunakan sarana tangan, sarana mata, sarana itu harus optimal. Terus nyambung frekuensinya. Halo, ketemu kita. Itu. Aku Rizky, kamu Bang Meka ya? Aku disuruh Tuhan untuk datang ke kamu. Oh ya siap. Baru gitu kira-kira kan. Datang, Bu. Allahu yarzuqu minas sama ima. Allah. Jadi rizki itu bukan tergantung pada kita kan kadang-kadang sok hebat. Aku udah berusaha nih mati-matian kerja keras nih, kok gak dapat juga nih. Kamu itu banyak gaya ya. Rizki itu tergantung Allah. Wallahu yuqaddiru ma yasha wa yabsutu rizqi ma yasha. Yasha-nya dulu. Kita menggunakan mata secara optimal, tangan optimal, kaki optimal, mulut optimal. Datang si Kiki si Rizky. Ini rezeki bukan, Bu? Kita minta nggak? Itu. Kadang-kadang kita beranggapan rezeki itu hanya butuhnya uang aja gitu. Nah, itu matre kita nih mau mata duitan gitu kan. Enggak lah. Terus? Au miskin dza matrobah. Atau orang miskin yang sangat fakir. Orang miskin.
Miskin itu artinya bukan orang yang nggak punya harta, bukan ya. Miskin itu artinya dari kata sakinah, itu orang yang udah tenang ya. Miskin itu dari kata sakinah itu asal katanya. Dia tenang, artinya dia sudah tidak begitu lagi fokus mengejar materi, dia menggali ilmu Allah. Menggali ilmu Allah. Para ajengan. Kan udah nggak ngejar dunia lagi tuh. Itu yang harus kita topang. Dia menggali ilmu Allah. Terus menggali ilmu Allah. Maka dunianya nggak dapat lagi dia. Nggak mengejar dunia lagi. Bukan artinya tidak butuh dunia, Bang. Tapi tidak mengejar dunia. Bukan tidak butuh, Mas. Terus? Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Itulah mukmin. Mukmin itu harus begitu. Marhamah. Marhamah itu dari kata rahimah itu. Rahmah. Artinya kita dalam satu tempat ini saling sayang, menyayangi, lain saling menggosipi, lain saling menjelekkan, lain saling menjatuhkan, tapi saling menyayangi. Nah, begitulah kira-kira materi hari ini. Apa saja? Ayo. Oh, kayaknya. Terus dari. Oh, Ulaika ashabul maimanah. nah, itu golongan kanan itu. Golongan kanan. Golongan kanan itu. Terus? Waladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Nah, yang kafir. Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Golongan kiri itu. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Neraka. Orang yang hidupnya seperti itu pasti nggak nyaman dimanapun dia berada. Walau di surga sekalipun. Ada orang yang punya watak seperti itu. Tinggal di surga sekalipun nggak nyaman itu, Bu. Nggak nyaman itu. Orang punya rumah besar. Kolamnya ada. Iya kan? Tamannya ada. Itu kan gambaran-gambaran surga itu kan. Uangnya banyak. Tetap aja dia galau terus. Udah wataknya begitu. Merasa kurang terus. Wataknya begitu. Keluarga saya kurang apa? Semuanya ada. Mau beli apa aja ada. Tapi tiap hari. Wah, ada aja piring terbang tuh tiap hari. Namun untuk piring terbang, TV terbang. Dulu beli TV aja susah kan, tapi TV tiap hari ada aja terbang. Gara-gara urusan tai kucing. Urusan tai kucing bisa terbang TV itu. Jadi di surga sekalipun kalau memang orang memang tabiatnya jelek, tetap aja terasa neraka walau surga sekalipun. Oke? Habis?